Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan dalam rangka menuntut ilmu sampai saat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Allah Muhammad SAW, karena atas berkat perjuangan beliaulah yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Langsung saja perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Harfiansyah dengan NIM 2022-02-01-01-043. Saya mahasiswa dari IAIN Kendari, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan dua materi. Yang pertama yaitu perbedaan hukum Islam dan Qanun Al-Wad'i. Yang kedua, pola hubungan hukum Islam dengan negara. Langsung saja, yang pertama yaitu perbedaan hukum Islam dan Qanun Al-Wad'i. Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari ajaran Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, yang meliputi hukum pidana, perdata, keluarga, ekonomi, dan aspek moral spiritual. Sedangkan Qanun Al-Wad'i merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas negara yang bersifat positif dan konvensional sebagai produk legislasi yang mengatur kehidupan masyarakat. Perbedaan utama antara hukum Islam dan Qanun Al-Wad'i terletak pada sumber, sifat, dan penerapannya. Yang pertama yaitu sumber hukum. Hukum Islam bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Hukum ini dianggap sebagai hukum ilahi yang bersifat tetap dan universal. Sedangkan Qanun Al-Wad'i bersumber dari pemerintah yang dibuat oleh lembaga legislatif atau pemerintah berdasarkan kebutuhan sosial dan politik yang berlandaskan pada prinsip syariah. Yang kedua yaitu sifat hukum. Hukum Islam bersifat normatif yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam secara menyeluruh, termasuk ibadah, muamalah, pidana, keluarga, dan ekonomi. Hukum ini bersifat tetap dan mengikat secara agama. Sedangkan Qanun Al-Wad'i adalah hukum positif yang mengatur hal-hal praktis dan administratif dalam konteks lokal. Qanun dapat berubah sesuai kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Yang ketiga yaitu penerapan dan fungsi. Hukum Islam diterapkan melalui proses ijtihad dan fikih oleh ulama dan hakim syariah dengan tujuan menegakkan hukum Allah dan keadilan ilahi. Sedangkan Qanun Al-Wad'i berfungsi sebagai peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan syariat Islam secara administratif dan teknis, misalnya dalam bidang kependudukan, pernikahan, dan warisan di Aceh. Qanun disahkan oleh pemerintah daerah dan DPR setempat. Contoh dari hukum Islam yaitu yang pertama itu hukum pidana Islam seperti hudud, Qiyas, dan ta'zir yang hukumnya bersumber langsung dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan contoh dari Qanun terdapat pada Qanun Aceh nomor 6 tahun 2008 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan yang merupakan peraturan daerah yang mengatur administrasi kependudukan di Aceh berdasarkan prinsip syariah. Jadi secara ringkas, hukum Islam adalah hukum ilahi yang bersifat universal dan normatif. Sedangkan Qanun Al-Wad'i adalah peraturan hukum positif yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur pelaksanaan hukum Islam dalam konteks lokal dan praktis, khususnya di wilayah Aceh. Selanjutnya materi yang kedua yaitu pola hubungan hukum Islam dengan negara. Pola hubungan hukum Islam dengan negara sangat bergantung pada perspektif masing-masing negara dalam mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam sistem hukum mereka. Dalam konteks ini, ada beberapa pola yang dapat dilihat berdasarkan pendekatan negara terhadap hukum Islam, baik dalam bentuk sistem hukum yang sepenuhnya berdasarkan syariat, atau sebagian yang mengadopsi hukum Islam, atau bahkan negara yang memisahkan antara agama dan negara. Ada beberapa pola hubungan hukum Islam dengan negara, yaitu yang pertama, negara yang mengintegrasikan syariat Islam secara penuh atau negara Islam. Pada pola ini, negara menerapkan hukum Islam sebagai hukum negara yang berlaku untuk seluruh warga negara, baik muslim maupun non-muslim. Sistem hukum ini mencakup seluruh aspek kehidupan dari aspek pribadi hingga hukum pidana.
Negara yang sering dianggap menerapkan pola ini adalah negara-negara yang secara eksplisit menyatakan diri sebagai negara Islam, seperti Arab Saudi dan Iran. Arab Saudi mengadopsi hukum Islam atau syariat sebagai dasar hukum negara. Hukum ini mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum keluarga, pidana, dan perdata. Sedangkan Iran menerapkan sistem hukum yang dipengaruhi oleh syariat Islam, khususnya aliran Syiah yang mempengaruhi berbagai aspek hukum negara, termasuk negara politik dan hukum pidana. Yang kedua yaitu negara yang mengadopsi hukum Islam secara parsial atau sistem hukum campuran. Beberapa negara Islam tidak menerapkan syariat Islam sepenuhnya, tetapi mengadopsi elemen-elemen tertentu dari hukum Islam dalam sistem hukum nasional mereka. Bahkan, biasanya hukum Islam diterapkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, warisan, dan pernikahan, sementara hukum pidana dan hukum lainnya menggunakan sistem hukum sekuler. Contohnya yaitu Indonesia dan Pakistan. Indonesia mengadopsi sistem hukum campuran secara umum. Hukum yang berlaku adalah hukum nasional yang bersifat sekuler, namun beberapa bagian seperti hukum keluarga yang terkait dengan pernikahan, perceraian, dan warisan mengacu pada hukum Islam. Selain itu, terdapat pula pengadilan agama yang menangani kasus-kasus yang melibatkan umat muslim dalam perkara tersebut. Dengan Pakistan juga mengadopsi sistem hukum campuran di mana hukum Islam berlaku untuk beberapa aspek kehidupan seperti hukum keluarga, tetapi sistem hukum sekuler tetap lebih dominan. Yang ketiga yaitu negara sekuler dengan pengaruh hukum Islam. Di negara-negara sekuler dengan mayoritas muslim, hukum Islam tidak dijadikan dasar hukum negara, tetapi dapat mempengaruhi sistem hukum atau praktik hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam negara-negara ini, prinsip-prinsip Islam seringkali dihormati dalam kehidupan sosial, tetapi tidak dipaksakan sebagai hukum negara. Contohnya yaitu Turki dan Mesir. Di Turki, pada awalnya mengadopsi sistem hukum sekuler setelah reformasi Mustafa Kemal Atatürk yang memisahkan agama dari negara. Meskipun demikian, nilai-nilai Islam tetap berpengaruh pada budaya dan beberapa aspek kehidupan sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, ada gerakan untuk menghidupkan kembali pengaruh Islam dalam kebijakan negara. Yang kedua yaitu Mesir. Mesir memiliki sistem hukum sekuler dengan pengaruh hukum Islam pada beberapa aspek, seperti aspek keluarga, tetapi tidak seluruhnya mengadopsi syariat. Selanjutnya yang keempat, negara yang memisahkan agama dan negara. Beberapa negara meskipun mayoritas penduduknya muslim, memilih untuk memisahkan agama dari negara. Negara-negara ini cenderung mengadopsi sistem hukum sekuler, yang dimana hukum Islam tidak secara resmi diterapkan sebagai hukum negara. Contohnya itu Aljazair dan Tunisia. Di Aljazair, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, Aljazair tetap mengadopsi sistem hukum sekuler yang berdasarkan pada hukum Prancis. Sedangkan Tunisia juga memiliki sistem hukum sekuler yang tidak sepenuhnya didasarkan pada hukum Islam. Yang kelima yaitu negara dengan hukum Islam yang diterapkan pada komunitas tertentu. Beberapa negara memiliki sistem hukum yang memungkinkan umat Islam untuk memilih untuk menyelesaikan masalah hukum mereka melalui sistem hukum Islam dalam pengadilan agama, sementara sistem hukum umum tetap berlaku untuk warga negara lainnya. Contohnya yaitu di India dan Yordania. Di India, umat Islam dapat memilih untuk menggunakan hukum Islam untuk permasalahan pribadi seperti pernikahan, perceraian, dan warisan, meskipun sistem hukum umum di India lebih mengutamakan hukum sekuler. Sedangkan di Yordania memiliki sistem hukum campuran di mana hukum Islam diterapkan pada perkara pribadi umat Islam, sementara hukum sekuler berlaku untuk aspek lain. Yang keenam yaitu konsep negara hukum Islam dalam teori. Ada juga pemikiran tentang negara yang hukum Islam dalam teori yang lebih ideal, di mana negara tidak hanya berdasarkan syariat Islam tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan umat, dan kesejahteraan sosial. Negara ini idealnya menegakkan hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta prinsip-prinsip ijtihad yang dapat diterapkan pada konteks zaman modern. Meskipun ini masih lebih bersifat teoritis, banyak kelompok atau pemikir Islam yang mengusulkan konsep ini. Pada kesimpulannya, pola hubungan antara hukum Islam dan negara sangat bervariasi.
Ada beberapa negara mengintegrasikan syariat secara penuh, sementara yang lain hanya mengadopsi elemen-elemen tertentu dari hukum Islam. Dan ada juga negara-negara yang sepenuhnya mengadopsi sistem hukum sekuler, dengan atau tanpa pengaruh hukum Islam dalam budaya dan kehidupan sosial. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.